Ini video sebenarnya video curcol aja ya, lanjutin dari shorts yang beberapa hari lalu gua upload, dan ini beneran kayak gua tanpa skrip, nggak kayak biasanya. Jadi kayak emang sesi ngobrol aja gitu. Lagi pengen ngomongin kenapa gua lagi bosen sama VTuber gitu. Maksudnya not as in bosen sama salah satu talent secara spesifik gitu ya. Tapi ya dunia per-VTuberan in general gitu. Ya, lagi di sela-sela kesibukan lah gitu, nggak cuman ngurusin YouTube aja, lagi nulis beberapa skrip gitu kan, lagi bahas anime Avantgarde yang bentar lagi gue akan edit dan upload gitu ya, sama tentang Uma Musume nanti coming soon juga. Di tengah-tengah break itu semua, gue juga lagi gawe dan pas lagi break itu juga lagi nyari tontonan random di YouTube, dan biasanya gue lari ke streaming VTuber-VTuber yang gue subscribe gitu. Dan sekarang-sekarang ketika mereka lagi live gitu pas siang-siang gini, entah mereka lagi gaming atau kayak free chat aja gitu. Tapi biasanya kalau siang tuh gaming sih ya. Gue mulai kayak nggak mood lagi ngikutin gitu, udah nggak terlalu antusias gitu, nggak kayak dulu gitu. I don't know, VTubing is not that fun anymore for me gitu. Entah ini karena faktor internal yang gue bilang, faktor usia mungkin, gue udah ketuaan, atau ya karena faktor kesibukan itu, di antara juggling dengan urusan YouTube, urusan kerjaan, urusan in real life gitu kan. Jadi nggak terlalu ngikutin banyak stream lagi sejak kesibukan memuncak dan ada banyak hal yang harus diperhatiin gitu, harus di-handle. Tapi salut sih sama teman-teman yang masih aktif banget di komun VTubing sampai sekarang gitu. Mereka benar-benar masih sangat antusias untuk promosi Oshi-nya dan ngedukung dari segala lini gitu, baik itu di membership, donate, maupun bikin fan art, bikin dojin, promosi sana sini, dan sampai mereka juga punya table khusus gitu ya, di circle khusus gitu di Komifuro kemarin gitu. Gue ngerasa nggak bisa catch up berapa stream itu juga karena ada jadwal yang nggak pas gitu, karena harus bagi-bagi juga kan, mana yang emang harus fokus gawe gitu kan, tapi nggak bisa ngejadiin stream itu jadi background aja gitu. Ada mungkin beberapa kerjaan yang gue agak relax gitu ya, itu bisa dijadiin kayak background aja, tapi setelah itu kayaknya banyak banget stream-stream yang emang gue pengen nonton fokus, tapi karena jadwalnya nggak pas gitu. Misalnya gue harus meeting di jam berapa, tahu-tahu Kamiyoshi gue, Nenek, stream di jam segitu juga, dan begitu gue udah balik, gue udah bubaran, OTW balik ke rumah, begitu buka YouTube, streamnya udah selesai gitu. Nonton VOD kan juga sensasinya rada kurang gitu ya, nggak ngelihat langsung live reactionnya gitu dan gimana interaksinya dengan chatnya gitu. Beda aja sih gitu. Walaupun ya masih ada tetap aja beberapa stream yang gue masih nonton VOD-nya gitu, tapi nggak yang sampai seserius itu lagi gitu, nggak kayak dulu gitu. Mungkin ya puncak-puncak semua hype ini ya ketika VTuber lagi booming-boomingnya gitu ya. Sejak Kizuna Ai, kemudian Hololive mulai populer, terutama pas Holo ID juga mulai populer juga. Akhirnya gue nemu beberapa talent lain yang cocok nih gitu, dan akhirnya gue ketemu Nenek di situ, mau susun Nenek yang gue rasa kayak wah ini lucu dan komedinya juga masuk di gue gitu. Ya hype itu mulai kerasa kurang aja gitu setelah sekian lama. Padahal sekarang tuh udah yang paling cocok banget lah kalau mau hype banget, soalnya ya terutama kalau dari sisi gue ya gitu, ngomongin Kamiyoshi gue, dia lagi mau konser solo 3D dan dia udah ngeluarin album solonya, udah free bisa diakses di streaming. Cuman karena ya hype itu udah berasa mau habis gitu ya, jadi ngerasa kayak nggak terlalu antusias lagi gitu buat nungguin, buat dengerin album solonya. Gue juga cuman dengerin singlenya aja dan nggak semuanya gitu. Jadi emang lebih banyaknya faktor internal sih, lebih ke kayak mood-moodan, dan passion gue ya udah rada menipis aja gitu. Atau mungkin ya ini kayak cuman sekedar siklus ya gitu, karena gue juga ada beberapa history kayak gue sempat ada siklus hiatus dari perwibuan gitu, believe it or not, pas zaman SMA.
dan balik lagi gitu pas zaman kuliah gitu, ketika memang lingkarannya waktu itu teman-teman gue sangat into dunia perwibuan, jadi ya gue mau nggak mau balik lagi ke influence gitu kan. Dan bosan eksplorasi musik nggak kayak zaman kuliah ini, emang lagi habis aja gitu passionnya, dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Jadi kayak maybe it's a cycle gitu. Maybe in the meantime atau somewhere in the future gue mungkin balik lagi antusias nonton VTubing, who knows. Tapi ya kalau misalkan faktor eksternal, kayaknya nggak juga sih ya. Gue nggak terlalu mentingin faktor eksternal sih. Kayak misalkan ada drama-dramaan dunia perfituberan lah, atau kayak drama agensinya Yume Life, Yume Reality waktu itu. Kemudian ada drama-drama talent misal, atau drama-drama VTuber indie gitu. Gue nggak terlalu pentingin sih, to be honest. Kayak nggak ngaruh juga buat gue gitu. Yang penting gue nonton dan ya udah gue enjoy sama konten-kontennya. Tapi sekarang enjoyment itu nggak sebanyak itu lagi, nggak setinggi itu lagi gitu. Mungkin keliru juga ya gue bilang ada culture shift gitu ya. Thank you buat yang udah koreksi gitu, bahwa VTuber ini emang awalnya udah kayak gamer-gamer, YouTuber Let's Play zaman dulu kan, Let's Play circa 2016-an, 2017-an gitu. Pokoknya pas masih rame-rame PewDiePie, Technoblade, dan lain-lain. VTuber yang kayak ya pelopornya yang paling populer kala itu Kizuna Ai, main game-game kayak gitu kemudian direkam dan diedit jadi video let's play. Itu kan model-modelnya awalnya kayak gitu, cuman bedanya di karakter anime aja gitu. Kentalnya kultur anime dan idol ini ya baru berasa sekarang-sekarang aja ya, terutama sejak Hololive mulai mengadopsi konsep tersebut gitu, virtual idol, dan formula itu berhasil gitu dan jadi besar, salah satu agensi terbesar di dunia kan. Ya gue juga harus akuin, gue juga harus explore di talent lain gitu atau agensi lain yang menawarkan konsep berbeda, ya misalnya Vispo gitu kan. Kurang explore aja sih gue, atau ya memang lagi belum nemu passionnya aja, belum nemu moodnya aja yang pas, atau ada satu hal yang hype gitu. Soalnya ya kalau misalkan gue recall juga, gue ingat-ingat pas Holofest kemarin yang tahun ini nih, yang 2026 ini, gue juga nggak yang terlalu antusias banget gitu. Nggak kayak tahun-tahun sebelumnya yang gue sempet beli tiket streamingnya gitu, tiket live streamingnya, karena ada akses khususnya tuh. Itu aja sih kayaknya yang gue mau curhatin sebenarnya. Maybe it's a cycle, ini jadi siklus. Maybe gue bakal comeback setelah itu, atau emang lagi turun-turunnya aja, agak menormal gitu ya. Pasar VTuber atau dunia per-VTuberan ini nggak lagi yang kayak it's a niche thing yang kemudian jadi populer gitu, yang meledak popularitasnya, tapi yang jadi kayak ya udah ini sudah jadi hal yang normal, udah jadi hal yang wajar, udah seperti konten kreator lainnya gitu. Bukan berarti VTuber sekarang makin jelek ya. Gue nggak mau memberikan kesan kayak gitu. Gue mau kayak curhat aja. Gue ngerasa kayak konten-konten VTuber sekarang makin bervariasi, personality-nya makin bervariasi, dan bagi komunitas yang masih sangat dedicated ke OC-nya masing-masing, gue ngerasa kayak justru mereka yang akan terus menghidupkan dunia per-VTuberan ini gitu, dan gue salut sama mereka gitu. Itu aja sih curhatan gue. This has been Zimmer. See you when I see you.